Salam, selamat pagi anak-anak. Pagi ini saya ingin bertanya kepada kita semua. Pernah tidak kalian melihat seorang pemuda yang kalian lihat begitu sempurna? Sudah baik hati, pintar, gagah, kemudian kaya, tapi bisa mencintai seorang gadis yang kamu lihat sangat bertentangan. Sudah kecil, cerewet, tidak pintar, tidak kaya. Pernah lihat seperti itu? Atau sebaliknya, seorang gadis yang kamu lihat begitu sempurna, begitu cantik, baik hati, pintar, kaya, lembut, tetapi bisa jatuh cinta dengan seorang pria yang kamu lihat kasar, jelek, kemudian tidak kaya, tidak pintar. Pernah lihat hal seperti itu? Pernah ya? Dan ternyata kita sering kali bertanya, kok bisa ya dia jatuh cinta dengan orang yang tidak satu level dengan dia? Sering kali kita bertanya seperti itu. Kok bisa? Kok bisa? Dan ternyata bila mana seseorang telah jatuh cinta, maka segalanya akan jadi mudah. Pagi ini kita akan belajar bahwa Allah sangat mengasihi kita. Walaupun kita beda level. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami agar kami dapat mengerti bahwa Yesus begitu mengasihi kami. Dan kami pun dapat mengasihi Yesus dengan segenap hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar bahwa Allah menggambarkan dirinya sebagai roti hidup, sebagai terang hidup. Dan pagi ini Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11, 14, dan 15. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Demikian juga aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Domba adalah binatang yang sangat lemah, tidak berdaya, penakut. Dan domba itu melambangkan kita semua. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 1-7, Yesus memberikan perumpamaan tentang gembala kepada murid-muridnya. Yesus menceritakan ada seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Dan suatu kali ketika dia membawa pulang domba-dombanya, dia dapati 1 ekor domba hilang. Gembala yang baik itu memasukkan 99 ekor domba itu di dalam kandang dan dia kembali ke padang. Dia berteriak, dia memanggil domba yang hilang itu. Domba kecil, di mana engkau? Dia terus berusaha untuk mencari suara dari domba itu. Dan dari bawah jurang dia dengar suara domba kecil itu berteriak, "Embe, embe." Gembala yang baik dia turun ke jurang, dia mengangkat domba yang kecil itu, dia gendong domba yang kecil itu. Seringkali kita melihat lukisan gambar gembala yang baik itu, dia dengan seekor domba yang sedang digendong. Lukisan yang sangat sederhana, tetapi lukisan ini menggambarkan kasih Yesus yang begitu besar kepada kita semua. Di dalam Yehezkiel pasal 34, dikatakan gembala yang baik itu, dia akan melakukan hal seperti ini. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalikan mereka mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Gembala yang baik itu adalah Yesus. Raja Daud sangat mengasihi Yesus. Walaupun sebelumnya dia pernah melakukan dosa yang besar. Namun karena setiap hari dia mengenal Yesus, dia katakan Tuhan adalah gembalaku. Di dalam Mazmur 23, Raja Daud katakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Bapa sepanjang masa. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus sangat mengasihi kita. Dikatakan tadi, yang lemah tidak akan aku tinggalkan. Bahkan yang lemah akan aku kuatkan. Yang tersesat akan aku bawa pulang. Yang hilang akan kucari. Kamu yang diinjak-injak di dalam kekerasan dan kekejaman akan kubawa pulang. Anak-anakku, ada 3 hal yang ingin saya ajak kita untuk renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, Yesus sangat mengasihi kita semua. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus karena sangat mengasihi kita, Ia mau mati bagi kita. Ia mau memberikan nyawanya bagi kita. Dalam Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa mengasihi anak-anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Pada pagi hari ini, maukah engkau mengasihi Yesus dengan segenap hatimu? Yesus mengenal kita secara pribadi. Ingat, Dia sangat terharu dengan kelemahan kita. Ia mengenal kita semua dengan nama kita. Ia mengetahui rumah yang kita huni, serta nama setiap penghuni. Kadang-kadang Ia memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya untuk pergi ke suatu jalan di suatu kota, ke suatu rumah untuk mencari salah satu dari domba-dombanya. Setiap jiwa dikenal benar oleh Yesus, seolah-olah bagi Dia saja satu-satunya Juru Selamat mau mati. Kesedihan setiap orang yang mengharukan hatinya, seruan untuk minta tolong sampai ke telinganya. Gembala yang baik memiliki ikatan yang sangat kuat dengan domba-dombanya, dan gembala itu adalah Yesus. Pagi ini saya ingin mengajak kita, karena Allah begitu mengasihi kita, tidak peduli bagaimana keadaan kita, jelek, hina, penuh dosa, tapi Allah mau mati bagi kita. Apakah engkau mau mengasihi Yesus dengan segenap hatimu? Kembali saya bertanya kepada anak-anak, sebagai apa bukti kasihmu kepada Yesus? Bila mana engkau mengasihi Yesus dengan segenap hatimu, ambillah waktu, dengar suara orang yang sangat mengasihimu setiap hari. Gunakan waktumu untuk mendengarkan suara Allah yang begitu mengasihimu. Allah berjanji Dia akan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Di tangan saya ada kertas. Bisa jadi hidup kita seperti kertas ini. Kertas ini seringkali bisa tidak berguna, bisa dibuang dan diinjak, tidak ada artinya. Tetapi kertas pun dapat dibuat menjadi ijazah atau sesuatu berharga yang sangat, sertifikat dari kertas, tapi sangat berharga dan nilainya sangat tinggi. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua, khususnya anak-anak kami yang kami cintai, gunakanlah
waktumu. Jadilah seperti kertas yang bermanfaat begitu jauh. Karena Yesus sudah mau mati bagi kita. Biarlah kita gunakan kesempatan itu. Kita tidak menyanyiakan hari-hari yang Yesus berikan kepada kita, tetapi kita gunakan itu hanya untuk mengasihi Yesus dan mengasihi sesama kita, sebagaimana Yesus sangat mengasihi kita. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami ucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Bapa, kami manusia yang berdosa, penuh kelemahan dan kekurangan. Pada pagi hari ini kami datang memohon pertolongan Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melakukan segala sesuatu, menghargai hari-hari yang Engkau berikan hanya untuk memuliakan akan nama Tuhan. Bantu kami Tuhan, agar kami dapat mengenal Engkau dengan sesungguhnya. Kami dapat mengasihi Engkau dengan segenap hati. Dan biarlah kiranya kasih Tuhan dapat kami pantulkan kepada saudara-saudara kami. Pada pagi hari ini kami kembali berdoa bagi anak-anak kami yang sementara sepanjang hari ini mereka akan belajar melalui pelajaran jarak jauh. Berkati mereka, berikan kesehatan kepada kami semua. Berkati juga orang tua anak-anak kami di dalam pekerjaannya, di dalam segala pergumulan kehidupan mereka, khususnya pada saat-saat situasi seperti sekarang ini. Berikan kekuatan kepada orang tua kami, dan biarlah kiranya di saat seperti ini, kami sebagai orang tua, Bapak Ibu Guru, kami dapat senantiasa menuntun anak-anak yang Bapak telah tempatkan di hadapan kami untuk menjadi hormat pujian bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, mengampunkan kami dari dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat belajar. Tuhan memberkati.